Halo, apa kabar? Dengan Didi di sini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait studi komparasi dari beberapa buku menggambar mesin serta penerapan pada produk sampel di software CAD. Untuk kali ini atau pembahasan yang ketiga ini yaitu kaitannya dengan konfigurasi permukaan atau surface roughness. Yang pada kali ini untuk objek atau komponen yang saya akan berikan sebagai contoh yaitu komponen bubut berupa atau berbentuk silinder. Oke, sebelum manufacturing dari produk ini, mari kita pahami secara mendalam bagaimana nantinya kita akan membuat produk bubut ini. Sebelum masuk ke gambar, kita cek di sini. Di sini ada toleransi kekasaran permukaan. Nah, ini cukup menarik bahasan kita terkait toleransi kekasaran permukaan di sini. Oke, saya sniping dulu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang toleransi kekasaran permukaan. N8 penunjukan di sini ya terlihat N8 itu di luar tanda kurung. Artinya yang di dalam kurung ini adalah yang kekasarannya khusus atau tertentu. Jadi semua permukaan di luar tanda kurung ini kekasarannya adalah N8. Nah, kemudian yang mana N8? Ya, yang di sini permukaan ini juga N8, ini juga N8, ini N8, ini juga N8. Saya bisa letakkan di sini. Ini N8, ini N8. Ya, kemudian kalau ulirnya juga memungkinkan diukur ya, memungkinkan diukur juga N8, semuanya N8. Ya, kecuali ini yang N6. Ini berarti juga N8. Pokoknya semua permukaan. Ini juga N8. N8 ya. Sebentar. Ini juga N8. Ya, agak susah ya. Oke. Jadi semua permukaan kecuali yang di dalam kurung itu menggunakan N8. Kemudian bagaimanakah penunjukan yang bisa digunakan selain menggunakan penunjukan yang seperti ini? Kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, saya bisa menunjukkan dari beberapa e-book yang tentunya saya senangnya memang seperti itu ya, memberikan referensi tidak hanya satu e-book saja, tapi sebagai bahan perbandingan maka saya juga harus memberikan beberapa referensi dari e-book yang berbeda-beda gitu ya. Oke, surface roughness itu setelahnya ini. Jadi di sini untuk surface roughness itu kembali ke tadi ya, penunjukannya seperti apa sih? Apakah hanya seperti itu? Nah, bisa macam-macam ya. Yang pertama bisa model seperti ini ya, bisa model seperti ini. Jadi semua kekasaran ditentukan A seperti ini ya, kecuali yang tertuliskan dalam gambar ya. Misalnya di permukaan sini ini kekasarannya A2, A3, ini perumpamaan saja ya, belum tentukan nilainya. Maka selain permukaan yang ini dan ini itu kekasarannya adalah A, baik sini, sini, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, model yang kedua itu penunjukannya bisa seperti ini ya, menggunakan lambang dasar dari kekasaran permukaan yang materinya sudah saya sampaikan di video yang lain atau materi perkuliahan itu. Oke, semua kekasaran permukaan
itu A1, artinya yang sisi sini ya, sisi sini, kemudian sisi sini ya, itu kekasarannya A1, kecuali yang ditentukan secara khusus, tapi penunjukannya di sini dengan lambang dasar. Jadi permukaannya ini dan ini. Jadi apabila coba saya snapping ya, atau ya saya snapping aja kalau gitu. Supaya lebih jelas, apabila penunjukan kekasaran permukaan yang seperti ini ya, yang berbeda itu sangat banyak sekali, maka lebih gampang menggunakan simbol dasar. Misalnya macamnya tidak hanya 2 gitu ya, jadi nanti di permukaan ini komponennya sangat sederhana, mungkin inilah ya. Oke, kembaliin lagi deh, saya berikan contoh yang ini supaya lebih jelas. Oke, yang ini misalnya ini hanya N6 saja, gampang. Coba kalau saya tunjukkan seperti ini ya, ini pakai saya misalnya N7 gitu ya, N7. Oke, permukaan sini ada beda lagi, ini saya pakai N5. Oke, ini ada, cukup 3 ini aja ya. Ini ada 3 kekasaran permukaan yang berbeda, maka lebih gampang yang mana? Misalnya ke semua permukaan ini saya pengennya adalah N8, maka saya lebih gampang menggunakan simbol dasar seperti ini, supaya saya tidak perlu menuliskan satu persatu. Nah, kalau saya menuliskan satu persatu ini ya boleh saja gitu, tapi ini kalau 3, tapi kalau ada 5, ada 10, nah kan juga susah. Berarti ini saya tuliskan N5, kemudian di sini saya tuliskan N6 ya, kemudian di sini saya tuliskan juga N7. Jadi penulisannya bisa yang seperti ini juga sudah betul, ini betul, ini juga betul. Jadi ada 2 gitu ya, ada 2 yang model penunjukan seperti ini. Atau yang pertama yang kayak tadi seperti ini, for except where otherwise state ya, ini juga boleh. Nah, kalau menggunakan referensi yang lain seperti apa? Sama saja, misalnya menggunakan referensinya tadi satu, ini di halaman berapa ya, di halaman agak belakang juga, sama aja ya, ini ya, ini yang pertama sama aja, seluruhnya kecuali tentukan yang lain sama saja ya. Dan ininya juga sama, ini ngambilnya dari mana? Ini dari standar ISO, yang model representasi seperti ini tuh dari ISO, makanya untuk beberapa buku tuh mirip-mirip gitu ya, termasuk bukunya yang sering saya gunakan juga, ini punyanya Colin Simon, sama saja. Untuk bagaimana representasinya juga sama saja ya, tapi di sini enggak begitu lengkap kalau punyanya Colin Simon. Oke ya, di sini ya hanya sedikit, kalau Colin Simon enggak begitu lengkap. Jadi sama saja, yang penting jelas ya, intinya tahu bagaimana cara menunjukkan kekasaran permukaan ya, seperti ini. Jadi model seperti ini juga boleh, model seperti ini juga boleh tertutup atau terbuka. Oke, itu mengenai kekasaran permukaan. Di sini ini sudah ditentukan, maka produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan kekasaran permukaan ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ini bagaimana kita menentukan atau menghasilkan produk yang seperti ini? Ini banyak sekali yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau misalnya N8 ini bisa dicapai
dengan proses permesinan bubut ya. Proses permesinan bubut itu dengan parameter yang sesuai itu bisa mendapatkan N8. Jadi parameternya harus betul. Parameter permesinan ini harus betul menggunakan rumus ya, VBD per VC ya, kecepatan atau N nya itu ya, putaran sama dengan 1000 VC ya, 1000 VC per PD. Ini harus betul. Ini tergantung VC nya ini ya, VC nya ini tergantung dari material yang dibubut ya, misalnya ini S45C, berarti harus sesuai dengan ini VC nya, itu ada tabelnya sendiri. Kemudian yang kedua, ini tidak hanya menggunakan pahat bubut rata atau muka saja, tapi pahat bubut finishing ini juga harus digunakan supaya bisa menghasilkan kekasaran N8, yang mana nilai dari kekasaran N8 ini sudah saya tuliskan. Ini RA nya N8 ini 3,2 mikron. Nah, sedangkan RA dari N6 ini sampai dengan 0,8 mikron. Ini RA nya. Jadi ini sangat halus sekali N6 ini. Nah, caranya bagaimana N6 ini? Caranya ya harus dengan alat khusus lagi. Kalau hanya menggunakan drill ya, ini nggak mungkin tercapai N6 ini, pasti sangat kasar sekali. Nanti menggunakan alat yang namanya reamer ya. Reamer. Jadi tidak boleh setelah dibor atau setelah di drill itu langsung selesai gitu aja gitu ya, menjadi produk jadi, tidak bisa, karena sesuai dengan requirement N6 maka kekasaran N6 sebesar 0,8 ini harus dicapai. Ini caranya dengan menggunakan reamer. Caranya gimana? Misalnya di sini tertuliskan 12H7 maka untuk mendapatkan ini saya menggunakan untuk diameter drillnya 11,8 kalau saya. Ini diameter drill 11,8. Kemudian nanti saya menggunakan reamernya 12H7 gitu ya, nanti supaya dapat kasaran N6. Ini masih berbicara tentang kekasaran ya. Oke, dan yang menarik lagi, apabila kita merujuk di bukunya Takeshi ini ternyata untuk simbol-simbol penempatan kekasaran ini masih menggunakan standar yang lama ya, walaupun standarnya sama. Di sini disebutkan di bagian awal dari materi kekasaran permukaan itu menggunakan standar 1302 ya. Ini ya, nih standar untuk menyatakan konfigurasi permukaan ini ISO 1302. Oke, betul. Sedangkan di bukunya Colin Simon untuk penunjukan kekasaran permukaan ini tidak lagi ada di posisi X ini. Ini merujuk pada standarnya ISO 1302 tahun 2002 yang mana ini menggunakan revisi yang ketiga gitu. Nanti saya tunjukkan setelah ini standar ISO-nya saya punya. Tuh. Jadi untuk penempatan kekasaran permukaan itu nanti ada di posisi A ya, kemudian B, E, D, C itu tetap digunakan. Ya, ini contohnya seperti apa sih gitu ya. Contohnya seperti apa? Nanti akan seperti ini. Jadi langsung tuliskan RA-nya itu berapa sih gitu. RA-nya berapa? Kalau nilai RA itu masih sama. RA. Nah,
nilai RA-nya ini masih sama saja, tidak ada perubahan. Jadi nanti penunjukannya akan seperti ini. Nah, mana sih referensinya? Referensinya ini saya kebetulan punya ya, ISO 1302, ini edisi keempat, ini 2002 ya terbitannya 2002, cuma revisinya itu 2001. Langsung saja masuk ke bagian revisinya ya. Saya tidak akan menjelaskan keseluruhan karena materinya akan tersendiri, akan banyak sekali ya, tidak nutup dalam video ini. Oke, yang menarik di sini di tabel perbandingan agak bawah tabelnya. Oke, ini tabelnya. Ini evolution of drawing indication of surface texture requirement. Nah, ini ternyata ISO itu sudah merevisi untuk bagaimana kita memberikan simbol kekasaran permukaan pada produk gitu ya. Jadi tidak lagi menggunakan yang seperti ini. Yang baru itu menggunakan RA, RZ seperti ini yang ditunjukkan di bawah garis komplit, garis kekasaran permukaan yang komplit seperti ini ya. Tidak menggunakan seperti ini lagi. Ini tahun 1971. Ini revisi yang ketiga ya. Yang kedua ini 1978 dan seterusnya lah. Intinya nanti dalam penunjukan kekasaran permukaan gunakanlah yang terbaru, karena ISO itu ya kita ketahui bahwa merevisinya itu tidak seluruh dokumen. Artinya misalnya kekasaran permukaan saja ya itu yang direvisi gitu ya. Beda dengan ANSI, SMA itu beda. Itu merevisinya ya keseluruhan. Jadi satu dokumen itu akan utuh gitu ya. Kalau di sini nanti akan banyak revisi, ada juga yang dikit revisinya pada bagian tertentu. Oke. Di sini contohnya, ini saya ambilkan dari World Skill International di Brasil 2015. Ini yang gambar Dieter ya. Ini sudah menggunakan tonasi kekasaran permukaan yang terbaru, yaitu yang dipublish 2002. Maka penunjukannya akan seperti ini. RA 1,6 apa artinya ya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. 1,6 ya N7 gitu. Dan seterusnya. Nah, ini yang tanda kurung, ini yang khusus. Sama pengertiannya. Yang di luar tanda kurung 1,6 ini berarti keseluruhan permukaan ya, semuanya permukaan itu harus 1,6 tonasi kekasaran permukaannya. Nah, yang khusus 0,4 dan 0,8 itu yang mana? Ya harus disebutkan di sini permukaan yang mana saja. Oh, permukaan yang ini. Oh, permukaan yang ini. Permukaan yang ini. Mana lagi gitu ya. Oke, itu yang terbaru dari revisi kekasaran permukaan. Jadi gunakan referensi yang terbaru. Kesimpulannya apa? Di e-booknya Colin Simon itu sudah menggunakan yang terbaru gitu ya. Jadi ikuti ini sesuai, tapi yang penting harus tahu yang lama itu bagaimana, artinya apa gitu juga harus tahu. Ada lagi nih yang terlama lagi gitu. Oke, saya buka Narayana. Nah, ini kan kelihatan ini Rockness Grid Symbol. Ada yang bilang di salah satu referensi yang sudah saya baca bahwa simbol ini juga obsolete, artinya sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, ketika kita menjumpai gambar-gambar yang ada simbol seperti ini, maka kita juga harus tahu dan paham. Oh, gambar ini diproduksi tahun berapa gitu ya. Misalnya kita membaca gambar dari mesin yang dipublikasi tahun berapa gitu ya, yang masih menggunakan ini, ya kita harus tahu kasarannya itu berapa sih. Nah, ini gitu ya. Ini supaya tahu saja. Cuma yang terbaru sekali lagi saya ulangi,
gunakanlah ISO 1302 tahun 2002 ini yang terbaru. Oke, itu masalah penunjukan kekasaran permukaan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan ikuti video saya selanjutnya supaya tahu bagaimana saya mendesain dari produk ini.